Shalom saudaraku, di episode yang ke-27 ini kita masih akan membahas tentang keselamatan dan pertobatan. Judul firman Tuhan kita adalah Masuk Surga Itu Mudah. Masuk surga itu mudah. Kalau saudara mendengar judul ini, mungkin saudara berpikir bahwa saya seolah-olah ingin meremehkan tentang masuk surga itu mudah. Seolah-olah kalau kita dengar judul ini, seolah-olah kelihatannya saya ingin memudahkan dan menurunkan standar daripada masuk surga itu yang menurut kebanyakan orang itu susah. Nah, saudara, benarkah masuk surga itu susah atau masuk surga itu mudah sebenarnya? Oleh sebab itu saudara harus menyimak firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini dari awal sampai selesai. Kenapa saya memberi judul firman Tuhan pada kesempatan ini? Masuk surga itu mudah. Nah, saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9 sampai ayat 10 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Masuk surga itu mudah. Saudara, masuk surga itu mudah. Mengapa? Kalau tidak percaya, saudara, lihatlah apa yang dialami oleh seorang penjahat yang tergantung di tiang salib bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, ada dua orang penjahat di sebelah kiri dan kanan. Dan salah satu daripada penjahat itu pada akhirnya mengaku percaya kepada Yesus. Nah, saudara, untuk lebih jelasnya kita baca di dalam Lukas pasal 23 ayat 42 sampai 43. Lalu ia berkata, ia ini di sini adalah penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus yang disalibkan itu. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, penjahat yang tergantung di tiang salib yang di sebelah Tuhan Yesus itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja. Dengan kata lain, dia mengucapkan kalimat yang mengaku bahwa Yesus adalah raja, Yesus adalah Tuhan, seperti di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 tadi yang berkata, barang siapa mengaku dengan mulutnya percaya dalam hatinya bahwa Yesus telah mati dan bangkit dari antara orang mati, maka ia akan diselamatkan. Nah, penjahat itu ya melakukan seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 tadi. Ya, walaupun tidak secara detailnya, tapi pengakuan itu bisa dikategorikan sebagai pengakuan iman. Ya, pengakuan iman. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja. Padahal pada waktu itu dia melihat Yesus adalah seorang manusia yang tergantung di tiang kayu salib dalam keadaan yang tak berdaya, seolah-olah tidak berdaya. Tapi dia mengimani Yesus adalah seorang raja. Maka pengakuannya itu diterima oleh Yesus dan Tuhan Yesus berkata, hari ini juga karena engkau mengaku dan engkau percaya bahwa aku adalah raja, aku adalah Tuhan, maka hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan Tuhan Yesus memastikan bahwa hari ini juga karena engkau sudah mengaku dan engkau percaya bahwa aku adalah Tuhan, aku adalah Raja, maka hari ini juga aku memastikan engkau akan masuk surga bersama-sama dengan aku. Hari ini juga. Jadi Tuhan Yesus memastikan kamu pasti masuk surga dari pengakuannya. Nah, saudara, padahal sebelumnya penjahat ini tidak percaya kepada Yesus. Bahkan pada waktu mereka baru naik di tiang kayu salib itu, dia sempat ikut menghujat Yesus. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 27 ayat 44. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Apa yang mereka cela? Dalam ayat 43, ayat 42 ya, orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Ayat 44, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Penyamun-penyamun berarti ada beberapa orang. Jadi pada awalnya penjahat ini
ikut mencela Tuhan Yesus. Kalau engkau anak Allah, turun dari salib. Kalau engkau anak Allah, engkau orang yang berkenan kepada Allah, seharusnya engkau tidak demikian. Ya, dia ikut mencela Yesus, tapi menjelang detik-detik terakhir dia merubah sikapnya dan dia mengaku Yesus adalah Tuhan dan Raja, dan ingatlah kepadaku jika engkau datang sebagai Raja. Dia menyatakan pernyataan iman kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menerima imannya itu dan berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Karena engkau mengaku, engkau percaya kepadaku, hari ini juga aku akan membawa engkau ke surga. Seperti itu kira-kira saudara. Nah saudara, apakah Tuhan Yesus tidak tahu, apakah Tuhan Yesus tidak mengenal ini orang yang sangat jahat, ini adalah penyamun, ini orang yang sangat berdosa. Kalau ada orang yang sampai dihukum di kayu salib, itu berarti orang yang sangat bersalah, saudara. Nah bahkan dia menghujat Yesus sebelum itu, tapi Tuhan Yesus karena mendengar pengakuannya, Tuhan Yesus mengampuni dia dan langsung menyatakan dia pasti masuk surga ikut bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, oleh sebab itu saya berkata melalui firman Tuhan tadi yang kita baca, ya, kita bisa menyimpulkan bahwa masuk surga itu mudah. Masuk surga itu mudah. Ya. Ia hanya berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ya, gampang toh, cuma gitu aja. Cuma bilang gitu doang, udah masuk surga. Masa sih? Ya, benaran gitu doang. Iya benaran saudara. Masa enggak percaya sih? Enggak perlu ritual aneh-aneh ya. Dia hanya berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Cuma itu, iya cuma itu saja yang bikin dia masuk surga, saudara. Dia belum sempat turun dari salib untuk memperbaiki hidupnya, sikapnya yang kemarin-kemarin, kejahatan-kejahatannya belum sempat dia perbaiki, dia belum sempat ke gereja, dia belum sempat berbuat amal, ya belum sempat beribadah, bahkan belum sempat dibaptis. Tapi saudara, hanya dengan satu pengakuan itu saja, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia berkata demikian kepada Tuhan Yesus. Lalu pernyataannya ini, pengakuannya ini diterima Tuhan Yesus. Dan dia langsung dinyatakan oleh Tuhan Yesus, kamu pasti ikut aku bersama dengan di surga. Saudara, cuma gitu aja. Mudah saudara. Nah oleh sebab itu saya beri judul masuk surga itu mudah. Kenapa? Kalau saudara lihat dari kisah penjahat yang di tiang kayu salib bersama dengan Yesus, yang mengaku Yesus adalah Tuhan, dia diselamatkan. Oleh sebab itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa masuk surga itu mudah, saudara. Bukan saya ingin menggampangkan, oleh sebab itu simak baik-baik firman Tuhan ini sampai selesai. Yang mesti kamu lakukan cuma percaya di dalam hati dan mengaku Yesus adalah Tuhan yang mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosamu, maka kamu sudah dapat tiket ke surga. Kita ulangi lagi ya. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Cuma gitu doang? Iya, saudara. Kalau engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Cuma gitu doang. Mengaku dan percaya bahwa Yesus telah mati, telah bangkit untuk menebus dosamu. Kamu diselamatkan. Cuma gitu doang? Iya, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya beri judul firman Tuhan di kesempatan ini adalah masuk surga itu mudah. Dan kita sudah lihat contohnya, orang yang menerapkan langsung. Contoh itu adalah penjahat yang di tiang kayu salib di sebelah Tuhan Yesus. Yang sebenarnya sebelumnya dia menghujat, tapi di detik terakhir dia mengaku Yesus Tuhan. Dan Yesus mengkonfirmasi dan memastikan, kamu di surga bersama dengan aku. Hari ini juga pasti masuk surga. Padahal dia belum sempat berbuat baik, belum sempat beramal, belum sempat beribadah, saudara. Oleh sebab itu saudara, Alkitab mengatakan bahwa sebenarnya dalam kekristenan keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Keselamatan itu adalah anugerah, pemberian Tuhan yang cuma-cuma. Itu bukan hasil usahamu. Dan di dalam kekristenan kita percaya bahwa keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Kita tidak layak menerimanya, tetapi Tuhan yang mengaruniakannya kepada kita. Cuma itu passwordnya saudara. Cuma gitu doang udah dapat tiket ke surga. Iya saudara. Cuma gitu doang. Mengapa saudara masuk surga itu mudah? Mengapa saudara masuk surga itu mudah? Yang pertama, masuk surga mudah. Masuk surga itu jadi mudah
karena Yesus Kristus. Yang pertama, masuk surga itu jadi mudah karena Yesus Kristus. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Lihat saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Dia mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit dan mengalahkan maut, menggantikan kita. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mengapa masuk surga itu jadi mudah? Karena Tuhan Yesus. Karena apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, saudara. Tuhan Yesus telah mati dan telah bangkit untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus telah mengerjakan keselamatan bagi kita. Yang harus kita lakukan hanyalah percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita pasti akan diselamatkan. Cuma gitu doang? Iya, cuma gitu doang. Masuk surga itu jadi mudah karena Yesus. Dia turun ke dalam dunia, dia jadi manusia, dia mati di kayu salib, dia menggantikan kita, menebus dosa kita. Dia mengerjakan keselamatan bagi kita. Ya. Oleh sebab itu masuk surga jadi mudah karena Tuhan Yesus yang mengerjakan keselamatan bagi kita. Saudara. Oleh sebab itu dalam Roma pasal 8 ayat 33 sampai 34 dan ayat 37, saudara. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemudian ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, Tuhan Yesus menjadi pembela kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib menggantikan kita, menebus dosa kita. Dan di ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh sebab itu kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Saudara, kita disebut orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Kita ikut, kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan keselamatan daripada apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu. Maka kita disebut lebih daripada pemenang, saudara. Bahkan kita disebut lebih daripada pemenang karena apa? Karena kita tidak melakukan apapun, kita tidak berjuang apapun, kita tidak perlu melakukan apapun. Tuhan Yesus yang telah berjuang habis-habisan, berdarah-darah di atas kayu salib untuk menebus kita. Kita tinggal menerima dengan iman saja. Nah, saudara, itulah sebabnya kenapa masuk surga itu mudah bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus telah mengerjakan keselamatan bagi mereka yang percaya. Yang harus kita lakukan hanyalah mengaku Dia Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, bahwa Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Hanya itu saja. Iya, saudara. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, jika bukan karena Tuhan Yesus yang mengerjakan keselamatan, tidak mungkin kita bisa selamat masuk surga. Karena masuk surga itu mustahil, saudara. Masuk surga itu mustahil. Standar yang ditetapkan oleh Tuhan adalah sempurna. Kamu harus suci tanpa dosa jika ingin masuk surga. Tapi manusia semuanya telah berbuat dosa, kata Alkitab, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Dan kita seorang pun tidak ada yang layak masuk surga. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, membereskan semua dosa, hutang dosa kita. Kita agar mendapatkan pengampunan dan keselamatan harus mengaku Dia Tuhan dan menerima keselamatan yang diberikan. Maka kita pasti masuk surga. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, jika saudara ingin masuk surga dengan usaha saudara sendiri tanpa melalui Tuhan Yesus, ya saudara, saya ingin memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang pria yang asalnya dari Aljazair. Ya, dia adalah seorang pemuda yang berasal dari Aljazair bernama Abdurrahman Haminomna, berusia 31 tahun di bulan Januari kemarin. Pada tahun 2020 ini, di bulan Januari kemarin, dia adalah seorang wisatawan yang berasal dari Aljazair. Dia datang ke Indonesia untuk berwisata. Dia pergi ke Pulau Bali, NTT, kemudian terakhirnya dia pergi ke Timor Leste, saudara. Nah, ketika dia di Timor Leste, dia kehabisan uang. Bahkan visa tinggalnya juga sudah habis, dan
Dia mengajukan perpanjangan visa, tapi tidak dikabulkan karena dia tidak punya uang lagi. Akhirnya saudara, untuk pulang ke Aljazair, dia nekat berenang. Dari Timor Leste, dia berenang ke Australia. Dari Australia dia berharap bisa dipulangkan ke Aljazair. Bayangkan saudara, dia harus menyeberangi laut dari Timor Leste ke Australia. Lalu kemudian dia mencoba berenang. Sampai di tengah perjalanan saudara, dia sudah kehabisan tenaga. Dia kelelahan, dia lapar, dia begitu lemas. Dan untung saja dia tidak dimakan oleh ikan hiu. Nah, kemudian dia sangat beruntung, dia ditemukan oleh nelayan-nelayan yang sedang mencari ikan di tempat itu, dan nelayan itu menyelamatkan dia dan membawa dia pulang ke Indonesia. Dibawa ke NTT, kemudian dia diobati sampai sembuh. Saudara, seseorang yang ingin berusaha masuk sorga dengan usahanya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, mengandalkan amal ibadahnya, mengandalkan kesucian hidupnya, mengandalkan kehebatannya saudara, sama seperti pemuda Aljazair ini yang bernama Abdurrahman Haminomna, yang berusaha berenang dari Timor Leste menuju Australia, kemudian menuju Aljazair. Tidak akan mungkin bisa sampai saudara. Untuk bisa sampai ke sana harus naik pesawat, ya. Nggak mungkin bisa berenang sampai ke sana. Tidak peduli orang itu orang yang jago berenang, tidak peduli dia sudah persiapan dengan hebat, tidak peduli dia adalah seorang atlet renang, tidak peduli dia itu adalah seseorang yang tenaganya sangat kuat, ya. Di tengah lautan yang sangat luas itu saudara, begitu banyak resiko. Di tengah perjalanan dia bisa dimakan ikan hiu. Meskipun bagaimana dia kuat dan pandainya berenang saudara, di tengah perjalanan itu dia pasti akan kelelahan, terombang-ambing oleh ombak yang besar, kehilangan arah, dan tidak akan bisa sampai dengan selamat. Kalau saudara tidak percaya, silahkan coba. Nah, saudara saya hanya bercanda, nggak usahlah dicoba. Pasti saudara nggak akan mampu berenang dari Timor Leste menuju Australia kemudian ke Aljazair, nggak akan mungkin bisa. Pasti harus naik pesawat saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, orang yang berusaha menyelamatkan dirinya tanpa melalui Yesus Kristus yang menebus dosanya, dia tidak akan pernah sampai ke surga. Tidak akan pernah. Kalau saudara ingin mudah bisa sampai ke surga, Tuhan sendiri telah menyediakan jalannya bagi kita, yaitu melalui dirinya sendiri, Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib bagi dosa kita. Dia menyediakan anugerah yang berlimpah bagi kita semua yang mau percaya, pasti akan diselamatkan oleh Dia. Yang harus dilakukan adalah mengaku dengan mulut Dia adalah Tuhan, percaya dalam hati bahwa Dia telah mati dan telah bangkit untuk dosa-dosamu. Dia telah mati di kayu salib untuk dosa-dosamu, meminta pengampunannya, maka kamu pasti akan diselamatkan. Karena keselamatan adalah anugerah Tuhan. Keselamatan itu menjadi mudah, masuk surga itu menjadi mudah karena apa yang sudah dilakukan oleh Yesus bagi kita, saudara. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus bagi kita. Seperti itulah gambaran orang yang ingin masuk surga dengan mengandalkan dirinya sendiri jika tidak mengandalkan Yesus. Dia adalah seperti Abdurrahman Haminomna, pria Aljazair itu. Ya. Tanpa melalui Yesus Kristus, kita akan menjadi sama seperti pemuda Aljazair itu yang berusaha berenang dari Timor Leste menuju Australia. Makanya saudara, percayakanlah nasibmu, perjalanan hidupmu ke surgamu itu melalui Tuhan Yesus. Percayakan nasib surgamu itu kepada Tuhan Yesus. Ya, orang yang mempercayakan nasibnya pada Yesus, ibarat orang yang naik pesawat dari Timor Leste ke Aljazair. Ya. Nah, kalau orang yang tidak mempercayakan dirinya kepada Yesus untuk bisa sampai ke surga, ibarat dia adalah seorang pemuda Aljazair yang berenang dari Timor Leste ke Australia dan kemudian ke Aljazair. Enggak akan bisa sampai dengan selamat. Saudara, kalau sudah ada pesawat, mengapa harus berenang? Ya, mungkin pemuda itu terpaksa berenang karena dia kehabisan uang. Tapi kalau sudah tersedia bagi kita, gratis naik pesawat bisa sampai ke Aljazair, gratis. Kenapa kita tidak mau naik pesawat? Saudara, ke surga itu gratis. Harga yang harus kita bayar itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, tiket ke surga itu. Sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Kita tinggal mengambil dengan cara percaya kepadanya.
Oleh sebab itu saya berkata masuk surga itu mudah karena Yesus. Kalau bukan karena Yesus, masuk surga itu mustahil. Karena standar Allah, kesucian Allah itu sempurna. Dan saudara tidak akan pernah mencapai titik sempurna. Tidak akan pernah. Saudara bisa mencapai titik sempurna karena Yesus membenarkan saudara. Oleh karena kematian dan pengampunannya. Saudara, Alkitab berkata Yesus Kristus ditentukan untuk menjadi penebus dosa kita. Sehingga kita hanya cukup percaya kepadanya, maka pasti akan masuk surga. Roma pasal 3 ayat 24, 25, kemudian pasal 5 ayat 6 berbunyi demikian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Saudara, ayat ini berkata, oleh karena kasih karunia-Nya kita dibenarkan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Kristus Yesus ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, saudara. Jadi keselamatan itu adalah pemberian Allah cuma-cuma. Kita tidak layak menerimanya, kita tidak mampu membayarnya, tapi Tuhan memberi dengan cuma-cuma. Dan Yesus Kristus membenarkan kita ya dengan kematiannya di atas kayu salib. Yesus ditentukan untuk menjadi jalan pendamaian bagi kita, untuk bisa kita menyatu dengan Allah. Kita bisa, maksud saya hubungan kita bisa kembali dipersatukan dengan Tuhan karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak akan mungkin seorang bisa masuk surga tanpa melalui Yesus. Saudara, upah dosa adalah maut. Jadi jika ada orang yang mau menanggung dosanya sendiri, ia harus mati masuk neraka. Ya. Upah dosa adalah maut. Maut artinya masuk neraka. Semua orang yang melakukan dosa harus mengalami maut masuk neraka. Kemudian apakah seseorang bisa menanggung hukumannya ini? Dia harus masuk neraka dulu, kemudian bangkit, baru pindah ke surga. Enggak akan bisa terjadi, saudara. Itu mustahil. Tapi Tuhan Yesus telah melakukannya bagi kita dengan menanggung hukuman kita di atas kayu salib. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus selain menebus dosa kita adalah memberi jaminan kepastian. Siapa yang percaya kepadanya pasti akan diselamatkan. Tuhan Yesus sendiri memberi jaminan kepada kita bahwa melalui Dia pasti ada keselamatan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yohanes pasal 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang telah mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes pasal 6 ayat 40 dan 47. Yohanes pasal 6 ayat 40 dan ayat 47. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Kemudian Yohanes pasal 10 ayat 28. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, Tuhan Yesus sendiri memberi jaminan kepastian siapa yang percaya kepadanya pasti akan Ia selamatkan, dan tidak ada seorang pun yang akan terbuang, dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, oleh sebab itu saya memberi judul firman Tuhan ini, masuk surga itu mudah. Mengapa? Karena yang pertama, masuk surga jadi mudah karena Tuhan Yesus Kristus. Kalau bukan karena Tuhan Yesus Kristus, masuk surga itu mustahil. Bukan susah lagi, tapi mustahil. Tapi karena Tuhan Yesus, masuk surga jadi mudah. Yang kita harus kita lakukan adalah mengaku dan percaya Dia adalah Tuhan, dan Dia telah mati di atas kayu salib, dan Dia telah bangkit untuk menebus dosa-dosamu. Terima Dia di dalam hatimu, jadikan Dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Kamu pasti akan diselamatkan. Saudara melihat contoh penjahat yang di tiang kayu salib itu.
bahkan seorang yang menghujat sebenarnya. Kemudian di detik-detik terakhir dia menjadi percaya, dan Tuhan Yesus memastikan, hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di Firdaus. Hanya itu saja yang dia lakukan, dia selamat, saudara. Dan yang kedua, saudara, mengapa masuk surga itu mudah? Masuk surga jadi mudah karena keselamatan di dalam Yesus diberikan di depan, bukan di belakang. Masuk surga jadi mudah karena keselamatan di dalam Yesus diberikan di depan, bukan di belakang. Maksudnya apa di depan, bukan di belakang? Maksudnya gini, saudara. Artinya, saat seseorang mengaku dan percaya pada Yesus, maka pada saat itu juga ia telah menerima keselamatan. Jadi maksudnya gini, saudara ya. Kalau detik ini, hari ini kamu mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, detik ini juga keselamatan itu langsung kamu terima. Hari ini juga, detik ini juga, ketika kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan, saat itu juga kalau kamu mati langsung masuk surga. Itu maksudnya, saudara. Jadi keselamatan itu di depan, langsung dapat. Ketika kita mengaku, kita percaya, langsung keselamatan itu kita dapat. Ya, bukan nunggu udah mati, baru setelah mati nanti timbang-timbangan mana jahatnya lebih banyak atau baiknya lebih banyak, ya berat sebelah yang mana. Kalau jahatnya lebih berat, itu berarti lebih jahat, maka tinggal Tuhan hardik ke neraka. Kemudian kalau ditimbang baiknya lebih banyak, boleh masuk surga. Bukan gitu, saudara, bukan begitu. Nah, keselamatan itu enggak nunggu-nunggu sampai begitu-begituan. Kalau di dalam kekristenan, di dalam iman kita, kalau kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan kita mengakui Dia sebagai Tuhan, detik itu juga langsung keselamatan kita terima di depan. Dapat tiket langsung pada hari itu juga. Nama kita tercatat dalam buku kehidupan, detik itu juga. Jadi bukan tunggu mati baru timbang-timbangan dan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, belum ada kepastian atau melewati api penyiksaan atau melewati jembatan, sebuah jembatan dan sebagainya. Itu bukan konsep kekristenan, saudara. Dalam konsep kekristenan, begitu mengaku, percaya, langsung dapat tiket keselamatan, langsung dapat tiket surga. Ya. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 tadi berbunyi, saudara. Saya akan bacakan sekali lagi ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, saudara-saudara, jadi pada waktu seseorang mengaku Yesus adalah Tuhan, menerima Dia dalam hati sebagai juru selamat, dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, karena hanya dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan contohnya adalah penjahat yang di sebelah salib Yesus Kristus. Ketika dia mengaku, Yesus bilang, hari ini juga kau akan bersama dengan aku di sorga. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, cuma sesimpel itu saja, saudara, nggak usah repot-repot. Iman Kristen itu cuma begitu saja, saudara. Maka saya katakan bahwa masuk surga itu mudah, saudara. Keselamatan itu diberi di depan, bukan di belakang, saudara. Jadi bukan tunggu mati hitung-hitungan, bukan. Jadi di depan ketika kita mengaku, langsung dapat keselamatan. Nah, inilah uniknya iman kekristenan, saudara. Saat seseorang percaya, maka langsung dapat tiket ke surga. Makanya keselamatan di dalam Yesus itu mudah. Di saat orang dari kepercayaan lain masih bergumul dengan kepastian masuk surga atau tidak, masuk surga atau tidak, masuk surga atau tidak. Ya, walaupun sudah rajin sembahyang, rajin beramal, rajin beribadah, rajin berbuat baik, ya, tapi masih masuk surga atau enggak, masuk surga atau enggak, mudah-mudahan. Nah, itu mereka masih bergumul dengan hal itu. Tapi kalau di dalam kekristenan, saudara, tidak ada pergumulan seperti itu lagi di dalam hidup orang Kristen. Begitu mengaku, percaya, dosamu diampuni, langsung dapat tiket keselamatan. Kepastian itu ada, ya. Dan jalan yang kita miliki itu tidak suram, tidak gelap, tapi sudah pasti, saudara. Nah, orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Yesus, ya, justru tidak memikirkan lagi hal kepastian ke surga. Kita tidak memikirkan itu, saudara. Kita tidak bergumul lagi dengan pasti masuk surga atau tidak. Tidak. Kita pasti masuk surga ketika kita mengaku percaya Yesus itu Tuhan.
Langsung pada waktu itu tiket itu diberikan di depan, bukan di belakang. Nah, inilah uniknya iman kekristenan, saudara. Oleh sebab itu saya berkata bahwa mengapa saya beri judul masuk surga itu mudah. Memang beginilah kekristenan, saudara. Suka atau tidak, memang beginilah kelebihannya, keunikannya. Dengan masalah kepastian masuk surga, maksud saya, saudara, karena keselamatan itu diberikan di depan bukan di akhir. Ya, dapat tiket masuk surga itu mudah. Nah, tapi masalahnya adalah, saudara, mempertahankannya yang sulit. Nah, di dalam kekristenan itu untuk dapat tiket ke surga itu mudah. Cukup dengan mengaku percaya Yesus itu Tuhan, langsung dapat tiket keselamatan. Mudah, saudara. Tapi yang sulit itu apa? Yang sulit adalah mempertahankannya. Oleh sebab itu, yang sulit itu adalah mempertahankannya, saudara. Maka Tuhan Yesus pernah berkata, jalan menuju surga itu sempit. Ya, jalan menuju surga itu sempit. Ya, karena apa? Karena mempertahankan iman, karena mempertahankan tiket ke surga yang sudah saudara dapatkan itu yang sulit, saudara. Mempertahankannya itu yang sulit. Saudara sudah dapat keselamatan, tapi mempertahankannya yang sulit. Maka Tuhan Yesus berkata, ya, masuklah melalui jalan yang sempit, pintu yang sesak itu. Karena lebar dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Ya, banyak orang masuk ke sana. Tapi jalan yang menuju kehidupan itu sempit. Mengapa? Karena mempertahankan keselamatan itu sulit. Nah, kita bergumul bukan sulit masuk surga, saudara. Masuk surga itu mudah karena apa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus dan diberikan di depan lagi malahan. Ya, sudah langsung dipancar di depan, ibaratnya kalau jual beli, saudara, ya. Tapi yang menjadi sulitnya adalah sekarang ini kita ini masih hidup di dalam dunia. Perjalanan hidup kita itu masih panjang. Nah, selama perjalanan hidup kita yang masih panjang ini ada godaan, ya. Ada godaan, ada orang yang datang, mungkin seorang pria yang ganteng datang, ya. Kebetulan mungkin saudara adalah seorang gadis yang sudah lama jomblo, sudah umurnya kepala 4, ya, sudah mulai khawatir nggak dapat jodoh, datang seorang pria tampan, ya, dengan mobil yang keren, dengan tampilan yang keren, ganteng, dan melamar saudara, jadi istri saya, tapi kamu tinggalkan Yesusmu. Nah, ini kan akan saudara hadapi ketika saudara masih hidup di dalam dunia. Itulah godaan, saudara. Jadi mempertahankan iman itu sulit, saudara. Dapat tiket keselamatan itu mudah, tapi mempertahankannya yang sulit. Nah, kemudian bukan hanya ada godaan, saudara, tapi iblis juga pasti tidak akan senang, ya. Dia akan pakai segala cara dengan godaan, dengan datangnya seorang wanita yang cantik, yang romantis, yang terasa cocok di hati saudara tapi nggak percaya Yesus dan memaksa saudara untuk tinggalkan Tuhan Yesus. Nah, itu akan datang dalam hidup saudara. Maka oleh sebab itu saya mengatakan masuk surga itu dapat tiket keselamatan mudah tapi mempertahankan yang susah. Bahkan saudara, mungkin ada orang yang akan datang pada saudara menawarkan uang kepada saudara supaya saudara menjual imanmu. Nah, iblis akan datang dalam bentuk kekuasaan untuk melemahkan imanmu. Dengan kekuasaan itu kamu akan belajar kompromi dengan dosa. Iblis juga akan datang dalam bentuk ilmu pengetahuan yang membuat kamu menjadi meragukan Tuhan, sehingga kamu akhirnya melepaskan imanmu. Ia juga datang dalam bentuk penderitaan dan masalah-masalah kehidupan yang membuat engkau kecewa kepada Tuhan. Ya, iblis pandai, dia bikin penderitaan, masalah-masalah seperti yang dia lakukan kepada Ayub supaya Ayub menyangkal Tuhan, supaya Ayub meninggalkan Tuhan. Puji Tuhan, untung Ayub itu kuat, saudara, dan tidak meninggalkan Tuhan. Penderitaan, masalah-masalah dia datangkan supaya engkau imanmu lemah, supaya engkau menjadi kecewa kepada Tuhan. Ini tujuannya, saudara. Jadi mempertahankan iman itu sulit, saudara. Tetap konsisten di dalam iman itu sulit. Maka oleh sebab itu saudara akan menemukan di dalam gereja ada orang Kristen yang kapal selam, timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam. Kenapa? Karena mempertahankan iman tetap konsisten di dalam Tuhan itu susah. Ya. Untuk mendapatkan tiket keselamatan itu gratis, mudah, tapi mempertahankannya yang susah. Ya. Bahkan Alkitab mengatakan iblis itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau saudara lengah, imanmu tidak kuat, engkau mulai jarang beribadah, engkau jarang mendengarkan firman Tuhan, engkau tidak ada persekutuan pribadi dengan Tuhan, maka imanmu lemah, paling mudah, saudara, engkau akan ditelan oleh iblis.
hilanglah imanmu. Engkau tidak pertahankan, engkau tinggalkan Yesus, engkau sangkal dia. Akhirnya apa yang terjadi? Maka tiket ke surga yang sudah engkau dapatkan itu dirampas oleh iblis. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, hal-hal inilah yang membuat masuk surga itu jadi tidak mudah, saudara. Mempertahankannya yang susah. Ya. Penjahat yang disalibkan di samping Tuhan Yesus tidak perlu berjuang untuk mempertahankan iman, karena sebentar lagi ia akan mati. Nah, mengapa penjahat di tiang kayu salib itu, di sebelah Tuhan Yesus itu, dia lebih mudah masuk surga? Karena apa? Karena dia itu begitu terima Yesus langsung mati, saudara. Tapi saya tidak menyarankan saudara tunggu dekat-dekat mati baru terima Tuhan Yesus. Sebelum itu enak-enak bikin dosa, enggak lah ya saudara ya. Karena penjahat itu juga baru kenal Yesus ya di sampingnya ketika sama-sama disalibkan, saudara. Jadi dia tidak sengaja juga sebenarnya. Nah, saudara, oleh kasih karunia Tuhan dia diselamatkan. Tapi saudara, jangan tunggu detik-detik mau mati ya baru kita terima Tuhan Yesus pasti masuk surga. Jangan begitu, belum tentu juga saudara. Imanmu terima karena apa? Karena engkau mempermainkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memanggil engkau sejak lama tapi engkau tunda-tunda itu namanya engkau permainkan Tuhan. Dan menunggu detik-detik terakhir mau mati baru terima Yesus, saudara, tidak boleh demikian, saudara. Makanya keselamatan atau masuk surga menjadi lebih mudah bagi penjahat itu. Kenapa? Karena sebentar lagi dia akan mati, ya. Dia tidak perlu berjuang untuk mempertahankan iman karena sebentar lagi akan mati dia. Tapi kita yang perjalanan hidupnya masih panjang, saudara, setelah menerima keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus di depan itu, masih kita harus berjuang mempertahankan iman kita. Kita harus berjuang. Banyak godaan, banyak kesulitan, banyak tantangan di depan kita. Penganiayaan, ya, dan segala ilmu pengetahuan, kekuasaan, godaan-godaan itu akan melemahkan iman kita, membuat kita meninggalkan Tuhan. Itu yang sulit, saudara. Jadi masuk surganya enggak sulit sebenarnya, tetapi yang sulit adalah mempertahankan tiket keselamatan itu. Dari sisi Tuhan, ia sangat mempermudah kita masuk surga. Karena apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus tadi, jadi dia sangat mempermudah. Ya, kita hanya tinggal mengaku dan percaya. Tapi dari sisi setan dan dunia ini, mereka tidak akan dengan mudah melepaskan kita. Mereka akan dengan segala cara mempersulit perjalanan kita ke surga, sehingga perjalanan kita menuju surga akan terasa jalan yang sempit. Saudara. Itu karena perbuatan dari dunia ini dan setan. Sampai akhirnya suatu ketika Tuhan Yesus pernah berkata, jalan menuju hidup yang kekal itu sempit dan sulit, tapi jalan menuju kebinasaan itu luas dan nyaman. Ya, saudara yang kasih Tuhan, itulah yang kedua mengapa masuk surga itu mudah, saudara. Yang pertama, masuk surga itu mudah karena apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Yang kedua, masuk surga itu mudah karena keselamatan itu diberi di depan, langsung dapat tiket keselamatan, tidak di belakang. Setelah mati baru timbang-timbangan, hitung-hitungan dengan Tuhan, bukan itu. Memang ada hari penghakiman, saudara. Tapi di hari penghakiman, kita yang percaya kepada Kristus pasti akan lolos di hari penghakiman itu. Dan kita hanya tinggal menghitung upah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang ketiga, mengapa masuk surga itu mudah? Mengapa masuk surga itu mudah? Karena percaya adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan. Karena percaya adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 tadi saya akan bacakan lagi. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya. Syarat untuk diselamatkan adalah mengaku dan percaya. Oleh sebab itu, saudara, masuk surga itu mudah sebenarnya. Karena tinggal percaya saja, tinggal mengaku saja, sudah dapat tiket keselamatan. Mudah toh? Nah, saudara, dalam Roma pasal 3 ayat 24 tadi berkata begini, Roma pasal 3 ayat 24 tadi. Ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Kita ini diselamatkan karena kasih karunia dengan cuma-cuma, gratis. Tuhan kasih tiket ke surga itu gratis, cuma-cuma. Kemudian Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi harus kita lakukan adalah kita beriman kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya yang cuma-cuma kepada kita, sehingga kita bisa menjadi layak masuk surga. Jadi harus ada iman, saudara. Iman itu apa? Iman itu adalah percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah iman. Dan Ibrani pasal 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi tanpa iman tidak mungkin ada orang yang berkenan kepada Allah. Jadi syarat untuk masuk surga adalah beriman dan percaya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, bukankah percaya itu adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan? Untuk bisa masuk surga, yang Tuhan minta kepada saudara adalah beriman dan percaya kepadanya. Beriman dan percaya kepadanya. Mudah atau saudara? Mudah, saudara. Cuma beriman dan percaya. Ya, dan itulah syarat yang Tuhan minta kepada kita, supaya kita beriman dan percaya. Dan ketika saudara beriman dan percaya, maka Tuhan akan berkenan memberikan pengampunan, dan Tuhan akan memberikan anugerahnya, memberikan kasih karunia kepada engkau, sehingga engkau diselamatkan. Percaya itu lebih mudah, saudara, daripada makan nasi. Kenapa saya bilang percaya itu lebih mudah daripada makan nasi? Kalau saudara makan nasi masih bisa tengkelan. Ya, tadi ada seorang ibu datang ke tempat saya dan dia bertanya, ada nggak obat untuk mengobati orang yang tertelan tulang ikan ya, katanya. Saya bilang nggak ada, Bu. Kalau biasanya tertelan tulang ikan itu, ya telan nasi banyak-banyak biasanya turun tulangnya. Ya. Makan nasi aja bisa ketelan tulang ikan. Ada yang orang lagi makan tersedak, ya bisa juga mati karena tersedak. Ya. Percaya itu lebih mudah daripada makan nasi, saudara. Atau daripada belajar matematika. Belajar matematika itu bikin mumet kepala, bikin sakit kepala, ya. Bagi orang yang pintar di matematika sih ya mungkin mengasihkan, tapi bagi mereka yang tidak suka matematika, itu bikin pusing kepala. Percaya itu lebih mudah daripada belajar matematika. Apalagi fisika, apalagi kimia yang tambah mumet, saudara. Seperti seorang balita yang percaya penuh pada orang tuanya. Ya. Contoh ketika seorang balita, seorang anak bayi misalnya, ketika dia disuapi makan oleh mamanya, buka mulutnya, ya, lalu ditaruh makanan ke mulutnya, makan, telan, kasih lagi, buka mulut lagi, ya, buka mulut, telan lagi. Anak itu percaya penuh kepada mamanya. Dia nggak berpikir, wah, ini yang dimakan ini adalah racun, nanti kalau saya makan mati. Tidak pernah dia berpikir demikian. Dia percaya penuh. Hidupnya sepenuhnya ada di tangan orang tuanya. Demikian juga seharusnya kita percaya kepada Tuhan. Sepenuhnya hidup kita ada di tangan Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri. Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Oleh sebab itu kita harus percaya kepadanya, saudara. Dan percaya itu mudah, lebih mudah daripada ilmu fisika, ilmu matematika, dan ilmu kimia. Saudara, ada satu contoh yang sederhana yang diberikan oleh Alkitab dari kisah seorang panglima bernama Panglima Naaman. Panglima Naaman ini adalah panglima kerajaan Aram, ya. Dia adalah seorang panglima yang hebat, ya. Tapi sayang dia sakit kusta. Dan pada masa itu sakit kusta tidak ada obatnya. Dia sudah berobat ke sana kemari, ya, menghabiskan banyak biaya, harta benda, mencari orang-orang sakti, mencari dukun mungkin, mencari tabib-tabib yang hebat pada waktu itu, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan dia. Dia hampir putus asa. Tapi dia memiliki seorang pembantu, seorang budak yang ditawan, salah satu budak dari Israel, dan budak itu berkata kepada Panglima Naaman, Pak, kalau Bapak mau sembuh, coba Bapak pergi ke Israel. Ada seorang nabi bernama Nabi Elisa, datang saja ke sana. Barangkali kalau dia berdoa buat Bapak, Bapak bisa sembuh. Ya, karena sudah tidak ada pilihan lagi, akhirnya Naaman pergi juga. Dan ketika dia pergi, dia tidak pergi dengan tangan kosong, dia bawa emas. Dikatakan dia bawa emas 6.000 shikal, ya, 6 talenta perak, ya. Dia bawa banyak sekali bekal-bekal untuk diberikan kepada Nabi Elisa. Dia pikir
dengan banyak memberi sesuatu kepada Nabi Elisa jadi mau mengobati dia. Ya pikirannya mungkin seperti itu. Akhirnya dia sampai, singkat cerita dia sampai ke rumah Nabi Elisa. Nabi Elisa sama sekali tidak mau keluar dari rumah. Dan hanya berkata melalui bujangnya, melalui pembantunya, katakan kepada Panglima Naaman, jika engkau mau sembuh, pergilah ke sungai Yordan, mandi 7 kali. Cemplungkan tubuhmu ke sana 7 kali, maka engkau akan sembuh. Panglima Naaman ketika mendengar itu dan melihat bahwa seorang nabi seolah-olah seperti tidak menghargai dan tidak menghormati dia yang sudah datang dari jauh, ya, bukan dipersilahkan masuk, didoakan, ditumpangi tangan, biasanya seperti itu, saudara. Dia berharap seperti itu. Tapi ternyata tidak, cuma disuruh pergi ke sungai Yordan, bahkan tidak bertemu sama sekali, bertatap muka, bahkan suruh pembantunya lagi ngasih tahu, seolah-olah tidak menghargai dia. Dia panas hati, dia marah, dan dia hampir tidak mau mengikuti apa yang dikatakan Nabi Elisa. Tapi datang pengawal-pengawalnya berkata kepadanya, Bapak, coba Bapak pikir, kalau dia menyuruh Bapak melakukan sesuatu yang lebih sulit daripada itu, pasti Bapak mau, betul kan? Dia pikir juga, iya juga ya. Dia cuma suruh Bapak pergi ke sungai Yordan, mandi 7 kali. Bukankah itu mudah? Oh iya juga akhirnya. Ayo kita coba. Pergilah dia ke sungai Yordan, saudara. Dalam hatinya dia menggerutu, bukankah sebenarnya dia lihat sungai Yordan tuh keruh, kuning. Waduh, enggak. Ini di tempat saya ini banyak sungai yang jauh lebih bagus daripada ini. Apa saya harus disuruh mandi di sini? Udahlah, cobalah. Ketika dia masuk ke dalam sungai, saudara, yang ke-1, yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat belum sembuh, kelima, keenam, tiba-tiba yang ke-7, saudara, ketika dia keluar dari air, tubuhnya menjadi mulus seperti kulit seorang anak bayi, dan dia sembuh. Wow, luar biasa. Dia heran sekali betapa ajaibnya Tuhan. Saudara, dari kisah yang sederhana ini, saudara, kita belajar betapa hebatnya percaya itu, betapa besar dampak daripada percaya itu. Ya, ketika dia mau mengikuti perkataan Nabi Elisa yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Elisa, mandi di sungai Yordan 7 kali, dia lakukan. Dan itu adalah sesuatu yang paling mudah untuk dilakukan. Pergi ke sungai Yordan, cemplungkan dirimu 7 kali, sembuh. Ya, bukankah itu adalah sesuatu yang mudah? Inilah prinsip keselamatan, saudara, yang harus kita pahami. Bahwa Tuhan tidak menyuruh kita melakukan sesuatu yang sulit-sulit untuk bisa selamat. Yang Tuhan minta adalah, kamu percaya kepadaku. Kamu buka pintu hatimu, aku masuk makan bersama-sama dengan engkau. Aku menjadi Tuhanmu. Ketika kita mau melakukan itu, saudara, kamu sudah diselamatkan. Cuma itu aja, Tuhan tidak minta yang susah-susah. Bukankah percaya itu mudah, saudara? Dan Tuhan tidak minta kepada Panglima Naaman pada waktu itu untuk kalau kamu mau sembuh, kamu keringkan sungai Yordan itu. Timba semua airnya sampai kering. Tuhan tidak minta itu kepada dia sebagai persyaratan untuk bisa sembuh. Atau misalnya kalau kamu mau sembuh, kamu kumpulkan ikan 5 ton, suruh anak buahmu mancing ikan 5 ton. Sudah ada 5 ton, baru saya kasih kesembuhan. Wah, saudara, itu kan susah, saudara. Atau misalnya kamu harus mengumpulkan emas 1 gunung, antar ke sini. Waduh, dari mana cari emas segunung? Kan susah, saudara. Tuhan tidak suruh Naaman melakukan yang susah-susah. Cukup nyemplung di sungai Yordan 7 kali. Oke, beres, sembuh dia, saudara. Begitu juga prinsip keselamatan itu sederhana sekali. Lakukan yang Tuhan minta, yaitu percaya kepada dia. Percayalah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Maka kamu akan diselamatkan, kan? Kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Untuk bisa masuk surga, Tuhan hanya minta agar kita percaya. Tuhan hanya minta kita melakukan sesuatu yang sederhana. Tuhan tidak suruh kita berenang menyeberangi lautan samudera yang luas. Tuhan tidak minta kita mendaki gunung Himalaya 100 kali atau setiap 1 tahun 1 kali, saudara. Tuhan juga tidak minta kita berkelahi dengan 10 ekor singa dengan tangan kosong. Kalau bisa menang lawan 10 ekor singa dengan tangan kosong baru bisa masuk surga. Tidak, saudara. Tuhan juga tidak suruh saudara berenang menyeberangi seperti tempat saya ada Sungai Kapuas, ya, yang jaraknya di tempat saya ini tempatnya agak luas, Sungai Kapuasnya sekitar 1 kilometer. Ya, menyeberangi Sungai Kapuas 5 kali bolak-balik lah, udahlah biar bisa selamat. Enggak, saudara. Atau bertapa selama 1 tahun baru bisa masuk surga. Atau puasa 100 hari. Enggak juga, saudara. Gampang kalau masuk surga. Tinggal percaya. Apa sih susahnya percaya, saudara?
Nah, saya heran kadang-kadang kalau saya memberitakan Injil, saya menemukan ada banyak orang yang sudah di detik-detik terakhir kehidupannya, sudah mengap-mengap, napasnya udah mau mati, saudara, masih mengeraskan hati, nggak mau percaya. Ketika diberitakan Injil, mau nggak Bapak, kakek percaya dong ke Tuhan Yesus supaya kamu selamat, dosamu diampuni. Masih geleng-geleng kepala, nggak mau percaya, saudara. Aduh, ini orang, saudara. Aduh, hai, masa gitu aja sih, nggak bisa sih. Apa susahnya percaya kepada Tuhan Yesus, cuma percaya saja kamu diselamatkan. Dan penjahat yang di tiang kayu salib itu ada dua, di kiri dan di kanan. Salah satunya percaya, salah satunya tidak percaya. Padahal sama-sama sudah detik-detik terakhir akan mati, sama-sama akan mati. Beruntunglah dia yang percaya dan mengaku Yesus Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, masuk surga itu mudah. Kenapa? Karena percaya itu sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan. Dan Tuhan tidak minta saudara melakukan sesuatu yang tidak masuk akal dan susah-susah. Nah, yang susahnya hanyalah mempertahankan iman, saudara. Itu yang susah. Mempertahankannya itu yang susah. Karena ada penganiayaan, ada godaan, ya, ada tawaran-tawaran dari iblis, dari dunia ini yang menghanyutkan saudara, yang akan membuat saudara melepaskan iman saudara. Sehingga tidak heran ada banyak orang Kristen yang melepaskan imannya dan berpindah menjadi tidak percaya kepada Tuhan Yesus lagi. Kenapa? Ya itu tadi, saudara, mempertahankan iman itu susah. Menerima keselamatan itu mudah, tapi mempertahankannya yang susah. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, karena mempertahankan iman itu memang susah. Mendapatkan keselamatan itu mudah, tapi mempertahankannya yang susah. Saudara, percaya itu sesuatu yang mudah, ya, untuk dilakukan. Tapi dampaknya itu sangat besar, saudara. Dampak daripada percaya itu sangat besar. Sebab dapat menentukan sorga dan neraka. Luar biasa dampak daripada percaya. Kalau saudara berani percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamatmu, itu menentukan dampaknya, itu menentukan sorga dan neraka. Sorga neraka itu ditentukan oleh percaya atau tidak. Ditentukan oleh percaya pada Yesus atau tidak. Kamu percaya, kamu masuk surga. Kamu tidak percaya, kamu tidak masuk surga. Terbuang dan terpisah dari Allah selama-lamanya di neraka. Ditentukan oleh faktor percaya atau tidak ini. Dan saya bilang percaya itu lebih mudah daripada makan nasi. Benaran saudara, tapi banyak orang tidak mau percaya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 17 ayat 20. Matius pasal 17 ayat 20 berbunyi demikian, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Tuhan Yesus berkata karena kamu tidak percaya. Kalau kamu percaya dan punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa mengatakan kepada gunung ini, pindah dari sini menuju ke laut. Gunung itu akan pindah. Ya tentu saja maksud Tuhan Yesus di sini adalah kata kiasan, ya. Maksud Tuhan Yesus di sini adalah kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Maksudnya di sini adalah bahwa iman itu, percaya itu, walaupun kelihatannya sepele, kelihatannya kecil, kelihatannya hanya sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi itu kecil sekali, ditiup itu terbang habis, sudah tidak kelihatan lagi. Ya susah dilihat lagi kalau dia jatuh ke dalam semak-semak, cari biji sesawi itu susah. Jadi biji sesawi itu sangat kecil. Tapi kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, ya anggaplah itu seperti sesuatu yang kecil dan sepele. Tapi saudara, jika kamu punya iman yang sebesar biji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung. Ini tentu adalah kata kiasan, ya saudara. Maksudnya adalah gini, iman sekecil apapun itu dampaknya bisa sangat besar. Ya, kamu bisa masuk surga atau kamu terbuang di dalam neraka, itu ditentukan oleh percaya atau tidak. Jadi percaya itu dampaknya sangat besar. Itu yang maksudnya di sini yang ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ya. Kalau kita percaya itu dampaknya sangat besar. Luar biasa besar dampaknya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, artinya percaya itu nampaknya seperti sesuatu yang sepele, tampak kecil saja, tapi tidak disangka-sangka membawa dampak yang besar. Bahkan sorga dan neraka ditentukan oleh percaya atau tidak. Ya.
Tuhan Yesus sampai harus memakai kata kiasan, jika kamu percaya dan mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu akan bisa memindahkan gunung ke laut dengan perkataan dan imanmu itu. Hal ini untuk menjelaskan kepada kita betapa hebatnya dampak daripada percaya. Hal ini untuk menjelaskan kepada kita betapa hebat dampak daripada percaya. Jadi saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa melalui firman Tuhan ini, masuk surga itu mudah karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Masuk surga itu mudah karena saudara, keselamatan itu diberikan di depan. Tiket keselamatan itu didapat secara gratis dan cuma-cuma dari Tuhan karena iman dan percaya. Dan yang ketiga, masuk surga itu mudah. Kenapa? Karena percaya itu mudah dilakukan, enggak susah. Dan Tuhan hanya minta supaya engkau percaya dan beriman kepadanya. Dengan cara demikian engkau akan berkenan kepadanya dan engkau akan dapat tiket ke surga. Dan dampak dari percaya itu sangatlah besar. Sampai Tuhan Yesus memakai kata kiasan, percaya itu bisa memindahkan gunung ke laut. Itu sebagai kata kiasannya, betapa besar dampak daripada percaya itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari saudara, saya mendorong saudara yang tidak percaya kepada Yesus, kalau saudara mendengarkan siaran saya ini, buka hatimu, percayalah kepada Yesus, engkau akan diselamatkan. Terima Dia sebagai Tuhan dan Selamatmu, engkau akan diselamatkan. Percaya itu terlalu sederhana untuk dilakukan, sangat mudah untuk dilakukan saudara. Oleh sebab itu saya berkata bahwa masuk surga itu mudah. Dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 yang kita dengar tadi, yang kita pelajari tadi, masuk surga itu mudah. Tapi memang mempertahankannya yang susah. Dan jemaat di Roma, ketika mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, ya ketika harus mempertahankan iman dan percaya mereka itu, banyak di antara mereka yang dibunuh, disabung dengan binatang buas, ya diberi makan binatang buas, dibakar hidup-hidup, digoreng hidup-hidup, disalib terbalik, ya itu harga yang harus mereka bayar karena iman mereka. Ya mempertahankannya yang sulit saudara. Tapi mau masuk surganya itu mudah karena apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu saudara yang kasih oleh Tuhan, jika dengan percaya Anda bisa masuk surga, mengapa Anda tidak memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Bukankah hal itu adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan? Ya, lebih baik percaya daripada tidak sama sekali. Dengan percaya kepada Yesus, Anda memiliki peluang dan harapan ke surga, dan peluangnya sangat besar saudara. Bukan mudah-mudahan, sangat pasti. Dan jika tidak percaya, maka Anda sama sekali tidak memiliki peluang ke surga. Catat baik-baik, jika Anda percaya, peluang Anda ada untuk ke surga. Tapi jika tidak percaya, sama sekali tidak ada peluang. Lebih baik pilih percaya daripada tidak sama sekali. Dan percaya tidak ada ruginya. Dan percaya kepada Tuhan Yesus itu sangat mudah untuk dilakukan. Dan neraka akan menjadi tempat tinggal Anda selama-lamanya secara otomatis jika engkau tidak percaya. Kalau engkau tidak percaya, otomatis pasti masuk neraka. Itu sudah 100%. Tapi engkau percaya, pasti ada kemungkinan engkau masuk surga. Bahkan pasti kemungkinan itu, kalau engkau sungguh-sungguh percaya hidup dalam Tuhan. Dan imanmu teruji oleh waktu. Konsisten imanmu, stabil sampai akhir, dan tidak menyangkal Yesus sampai akhir, setia kepada Dia sampai akhir, maka pasti kamu akan diselamatkan. Itu sudah pasti. Tapi kalau kamu gak percaya, ya otomatis kamu pasti masuk neraka. Itu sudah pasti. Sekali lagi saudara, percaya itu tidak sulit. Dan Tuhan tidak menyuruh kita melakukan yang sulit-sulit saudara. Karena keselamatan itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jika Tuhan menyediakan jalan yang mudah, mengapa kita mau menempuh jalan yang sulit? Harus melakukan ritual ini, kumpul uang banyak-banyak, pergi ke tanah suci, tempat-tempat tertentu untuk mendapatkan keperkenanan Tuhan, harus pergi ke tempat yang suci, ke tempat-tempat tertentu, harus melakukan ini, melakukan itu, menyiksa diri, ya berlutut mengelilingi tempat ibadah sambil menyembah-nyembah sampai kepalanya benjol, sampai ya saudara, Tuhan tidak minta yang aneh-aneh kepada kita. Tuhan hanya minta kamu mengaku Yesus Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Dia telah mati dan telah bangkit, maka kamu akan diselamatkan. Dan selamatnya itu adalah anugerah Tuhan. Jika kamu ingin menyelamatkan dirimu sendiri, dengan caramu sendiri, dengan usahamu sendiri, kamu tidak akan pernah sampai ke tempat tujuan. Kamu tidak akan pernah sampai ke surga. Tapi jika kamu
mengandalkan Yesus Kristus, mau mengendarai kendaraan iman yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Ibarat kata, pergi ke Aljazair naik pesawat, kamu pasti sampai dengan selamat bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau kamu ingin berenang, sampai ke Aljazair berenang, kamu tidak akan sampai-sampai. Ibarat kata, kalau kamu ingin ke surga dengan usahamu sendiri, kamu gak akan sampai-sampai. Tapi kalau kamu menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus, aku serahkan kepada Yesus yang mengasihi aku dan yang mengampuni dosaku, yang menerima aku apa adanya. Kalau saudara melakukan itu, engkau pasti akan diselamatkan. Oleh sebab itu hari ini, kalau saudara dimanapun engkau berada dan engkau meragukan Tuhan, atau baru pertama kali engkau mendengarkan berita ini dan engkau membuka hatimu untuk percaya kepada Tuhan Yesus, mari saudara bersama-sama kita berdoa. Saya akan mendoakan saudara dimanapun engkau berada. Engkau mau terima Yesus Kristus hari ini? Jika mau, mari kita berdoa saudara. Dengan senang hati Tuhan akan menerima engkau dan menyelamatkan engkau jika engkau mau datang kepadanya dan percaya kepada Dia. Ikuti doa-doa saya yang sederhana ini, maka engkau akan menerima keselamatan hari ini. Tuhan Yesus, aku orang yang berdosa, aku perlu engkau. Tuhan, masuklah ke dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah semua dosa-dosaku, baharui hidupku. Mulai hari ini aku akan mengikut engkau sampai akhir hidupku. Mampukan aku untuk hidup dalam kebenaran, mampukan aku untuk mempertahankan imanku, mampukan aku untuk hidup di dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa.